Shalom. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada kisah seorang peneliti geologi meneliti sebuah sungai di satu desa, saudara. Karena diperkirakan sungai itu memiliki kandungan material mineral yang berharga, makanya dia tertarik untuk menelusuri sungai itu dengan harapan menemukan sesuatu yang barang berharga di sana. Setelah dia meneliti, saudara, menyusuri dari mulai satu tempat ke tempat yang lain, dan dia tiba di satu rumah, saudara, di pinggir sungai itu, dan menemukan sebuah batu yang besar menyangga menyangga pintu pagar sebuah rumah petani, ya. Kalau melihat rumahnya sangat prihatin, saudara, ya, sangat prihatin, menunjukkan siapa orang yang ada dan pemilik rumah itu. Ketika dia melihat batu yang sangat besar itu, saudara, dia terperangah, dia kaget. Lalu dia mendekati batu itu dan coba meneliti sebagai seorang ilmuwan. Dia sangat terkejut karena melihat barang di depan matanya adalah barang yang tidak biasa. Lalu dia memberanikan untuk masuk menemui pemilik rumah itu, saudara. Lalu bertemulah dengan seorang bapak tua, dan orang itu ditanya, "Itu batu dari mana?" katanya. "Oh, itu saya ambil dari sungai dekat rumah ini." "Siapa yang bawa itu ke situ?" Nggak tahu ceritanya bagaimana batu besar bisa sampai di pagar rumahnya, saudara. "Bapak tahu nggak batu itu?" katanya. "Ya, tahulah Pak, itu batu," katanya. "Kalau Bapak tahu batu itu sebenarnya batu apa, akan mengubah hidup Bapak," katanya. Lalu orang itu bertanya begini, "Pak, saya ini memang bukan orang yang berpendidikan, tapi jangan memberikan sesuatu pernyataan yang tidak masuk akal buat saya." "Betul Pak," katanya. "Setelah saya melihat batu itu adalah batu yang memiliki kandungan barang berharga. Kalau Bapak tahu, Bapak nggak harus tinggal di rumah rewel seperti sekarang ini." Saudara, bertahun-tahun batu itu ada di depan rumahnya, tetapi bertahun-tahun tidak bermakna. Kalau saja dia tahu batu itu batu apa, maka akan mengubah hidupnya, saudara, menjadi orang mungkin terkaya di daerah itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kita memiliki batu, saudara, memiliki sesuatu yang sangat berharga dalam hidup ini. Tapi ironisnya, kita hidup melarat. Melarat bukan dari segi ekonomi berangkat, tertati-tati, terseok-seok. Padahal kita memiliki sesuatu yang sangat berharga, saudara. Kalau saja kita tahu, kalau saja kita mengerti, banyak persoalan tidak ada penyelesaiannya, banyak pergumulan yang tidak ada ujungnya, banyak masalah yang akhirnya menghancurkan, bukan karena kita tidak punya sesuatu, saudara, tetapi karena kita nggak sadar bahwa kita memiliki sesuatu. Saudara-saudara, saya berharap kita sadar bahwa kita memiliki barang yang sangat berharga dalam hidup ini, amin. Sehingga kita nggak perlu tertati-tati, saudara. Beda orang yang berjalan dengan pergumulan yang sama, tetapi tahu siapa dirinya, akan membedakan cara dia berjalan, saudara, dengan orang yang ada di sampingnya dengan pergumulan yang sama. Pergumulan boleh datang, tapi jangan tertati-tati, saudara. Masalah boleh datang, tetapi jangan sampai Anda tidak punya pengharapan bahwa di tengah-tengah masalah ini, aku tidak perlu harus jatuh dan hancur, saudara. Banyak orang Kristen hancur karena pergumulan.
Bagi kita sebagai orang percaya, saudara, apapun masalahnya, masih ada harapan. Yesaya pasal 9. Di Alkitab saya pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke 7 berarti. Kalau misalkan saudara Yesaya pasal 8, berarti Yesaya pasal 8 ayat yang ke 23 sampai Yesaya pasal 9 ayat yang ke 6. Saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jarahan. Sebab kuk yang menekan dan gandar di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berleburan darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Itulah firman Tuhan, saudara, yang perlu kita renungkan di tengah-tengah pergumulan yang semakin mungkin berat hari-hari ini, saudara. Melihat kondisi kita di sekitar kita hari ini, mungkin kita tidak bisa pungkiri ada banyak masalah yang tidak kunjung selesai. Ada masalah yang tidak mungkin tidak menemukan jalan keluarnya, saudara. Di mana satu masalah belum selesai, timbul kemudian masalah yang lain. Belum terpecahkan satu masalah, sudah ditambah dengan masalah yang lain, saudara, sehingga orang hari-hari ini mungkin mulai bertanya, apa yang akan terjadi di masa depan? Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti cerita kisah yang saya sampaikan di awal khotbah saya ini, menunjukkan saudara bahwa mungkin kita ada dalam keadaan persoalan, kemelut, masalah, penderitaan barangkali. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita ingkari, sesuatu kenyataan hidup, saudara, siapapun kita. Mungkin masalah uang kita tidak miliki, tetapi masalah lain pasti ada, saudara. Namun sadarilah, apapun masalah kita, apapun kondisi kita, apapun persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, ingatlah ada harapan untuk pemulihan di sana. Ada harapan untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Kalau saudara tadi memperhatikan cara saya membaca firman Tuhan itu, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sudah Tuhan siapkan bagi kita, saudara. Ada batu besar yang di dalamnya ada sesuatu yang sangat bernilai, saudara. Tinggal kita menggalinya, saudara. Tinggal kita mengeluarkannya. Nah, cara kita mengeluarkannya apa? Tentu iman, saudara. Kalau kita tidak ambil, kita tidak keluarkan, batu tinggal batu, saudara. Yang gak ada harganya. Kalaupun ada harganya, hanya penyangga pintu pagar, saudara. Terkadang kuasa yang kita miliki tetap berkuasa, saudara,
tapi tidak bermakna. Buktinya apa? Kita tetap terseok-seok, saudara. Kita tetap tertati-tati dengan pergumulan yang ada. Sulit mengampuni, sulit memaafkan orang, sulit bisa menerima orang, sulit bisa memaknai pergumulan, bahwa di balik pergumulan ada sesuatu yang Tuhan siapkan bagiku, seperti khotbah saya minggu yang lalu, saudara. Saudara, memang hidup di dalam Tuhan paradoks, tetapi jangan paradoks negatif, saudara. Saudara punya harta yang bernilai, tapi hidup dalam kemiskinan. Itu paradoks negatif, saudara. Saudara punya berlian yang sangat besar, di bongkahan batu yang sangat besar, tetapi ironisnya kita hidup dalam kemiskinan. Itu paradoks negatif, saudara. Tetapi mari lihat apa kata Paulus di kitab Korintus, saudara. Kami miskin, tetapi memperkaya orang, katanya. Itu paradoks positif, saudara. Kami lemah, tapi kuat, kata Paulus. Itu paradoks positif, saudara. Jadi, mari miliki paradoks positif. Aku memang bergumul sekarang, tetapi aku punya kuasa untuk keluar dari pergumulan ini. Aku punya masalah memang, tetapi aku punya harapan untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Itulah paradoks hidup di dalam Tuhan, saudara. Makanya kalau kita lihat Yesaya pasal 9 ini menunjukkan hal itu, saudara. Ketika firman Tuhan ini datang, mereka dalam keadaan penuh dengan masalah, saudara. Mereka telah dibuang ke Asyur. Ini adalah kerajaan utara, saudara. Karena dosa-dosa mereka, mereka harus tercabut dari negeri mereka. Mereka harus tercabut dari tanah nenek moyang mereka, lalu dibuang ke Asyur. Tentu itu bukanlah sebuah keadaan yang mudah dan bukan keadaan yang enak, saudara. Mereka harus menjadi bangsa yang terjajah di negeri orang. Tetapi luar biasa, saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Memang Allah murka atas dosa mereka. Allah menghukum mereka karena pelanggaran mereka. Tetapi Allah tetap tidak bisa membohongi dirinya bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi bangsa itu. Itulah sebabnya, saudara, di ayat yang pertama tadi pasal 9, tidak selamanya, tidak akan seterusnya, katanya, saudara. Jadi kalaupun suatu saat kita mengalami persoalan, ingatlah, tidak selamanya kita ada dalam persoalan itu. Sekalipun oleh karena dosa bangsa itu yang selayaknya dimurkai oleh Tuhan, pantas dapat hukuman, tetapi firman Tuhan berkata, tidak selamanya Allah itu murka, saudara. Apalagi kalau hidup kita alami bukan karena dosa kita, saudara. Ini karena dosa bangsa Israel. Karena pengkhianatan mereka, lalu mereka mendapatkan hukuman. Tetapi firman Tuhan berkata, tidak selamanya. Luar biasa ini, saudara. Mari gali ini menjadi sebuah harapan dalam hidup kita, saudara. Kasarnya begini, sekalipun engkau berontak sama Tuhan dan Tuhan menghukum engkau karena dosamu, ingatlah, tidak selamanya Allah akan murka. Satu saat akan ada pemulihan, saudara. Apalagi kalau keadaan kita, oleh karena kita beriman kepada Tuhan, memang, saudara, iman kita mungkin membuat jalannya menjadi sulit. Kalau saudara berteman dengan saya di Facebook, saudara, saya pernah berkata di sana, kalau suatu saat Anda berjalan di jalan Tuhan dan Anda melihat kesukaran dan kesulitan, majulah terus, karena itu tandanya bahwa Anda ada di jalan yang benar. Ada banyak orang mengkaji jalannya di dalam Tuhan karena jalan itu sulit.
Ada banyak orang mulai berpikir bahwa ia akan kembali ke belakang. Kenapa? Ternyata berjalan di jalan Tuhan susah. Justru karena susah itulah kita harus berkata, berarti ini jalannya benar. Makanya musuh kita nggak suka kita berjalan di situ, maka dirintangi dan dihalangi, saudara. Bapak Ibu, apapun pergumulanmu hari ini, apapun masalahmu hari ini, masalah pribadi kah, masalah dengan orang kah, masalah pekerjaan kah, masalah rumah tangga kah, ingatlah, tidak selamanya engkau akan mengalami masalah. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau sedang bergumul, engkau sedang ada masalah, engkau sedang kesulitan, jangan berhenti, apalagi berpaling ke belakang. Itu tandanya engkau berjalan di jalan yang benar. Tetapi ingatlah, engkau tidak akan selamanya mengalami jalan yang berliku-liku, saudara, karena jalan hidup itu tidak selamanya belok kiri, belok kanan, ada juga jalan lurus, saudara. Memang ada kalanya jalan menanjak, turunan tajam, tapi ingatlah, setiap jalan tidak selamanya menurun, tidak selamanya menanjak, tidak selamanya berkelok-kelok. Ada kalanya jalan lurus, saudara. Tapi hati-hati, tidak selamanya juga jalan lurus. Makanya saya lebih suka nyetir itu yang berkelok-kelok, saudara. Nggak ngantuk di sana. Godaannya di jalan tol itu, saudara, apalagi jalan Cipali itu, waduh, enak sih, tapi godaannya bisa tidur di jalan, saudara. Makanya banyak kecelakaan. Saudaraku, mungkin engkau sedang mengalami beban yang berat hari ini. Katakan pada dirimu, tidak selamanya aku akan memikul beban yang berat ini. Tidak selamanya aku akan menangis. Tidak selamanya aku akan mengalami pergumulan ini. Karena ayat yang pertama tadi, saudara. Coba ayat pertama tadi, pasal 9 ayat yang pertama, atau pasal 8 ayat 23. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Terhimpit itu sesak loh, saudara. Terengah-engah itu, saudara. Tapi tidak selamanya. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon ini, tanah utara kerajaan utara, saudara. Karena dosa mereka, memang Allah rendahkan negeri utara itu. Tetapi katanya di sana, di kemudian hari, Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Jadi jangan pernah berhenti di titik di mana engkau sedang bergumul hari ini. Jangan engkau menyerah di titik di mana engkau sedang mengalami masalah hari ini. Saudara tahu, kalau saudara berhenti, itulah membuat bangsa Israel tidak sampai di Kanaan dulu, saudara. Kenapa? Berhenti di padang pasir, mati, saudara. Tapi coba kalau mereka berjalan terus, jalan terus sampai di Kanaan. Kalau Anda berhenti di pergumulan Anda, ya mati, saudara. Mati. Tapi ingatkan dirimu, tidak selamanya aku akan menangis, tidak selamanya aku akan terhempit, tidak selamanya aku akan terdesak. Akan ada waktu pemulihan, saudara. Adakah alasan untuk itu, saudara? Kadang-kadang kita kan bilang, Bapak ini ngomong enak gitu kan. Memang pendeta kalau ngomong itu enak gak enak, memang itulah kenyataannya, saudara. Makanya ada alasannya. Mari coba lihat ayat yang ke-5, saudara. Ayat 5. Makanya kita bersyukur ada di zaman ini, saudara. Ayat 5 atau ayat 4. Loh, yang mana nih? Kalau di saya ayat 5. Nah, benar, kita baca ini, saudara. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ini salah satu bukti harapannya, saudara. Sebab seorang anak telah lahir. Mungkin ini masih
masih nubuatan di zamannya Yesaya, saudara, bahwa Allah bertindak untuk memulihkan tanah utara. Allah bertindak memulihkan tanah Zebulon. Dan bagi kita bukan lagi sebuah nubuatan, saudara. Anaknya telah lahir. Artinya ini apa, saudara? Kalau engkau sedang bergumul hari ini, ingatlah Allah sudah mulai bekerja dalam hidupmu. Anak itu telah lahir. Sekalipun mungkin kelahiran anak itu belum berdampak apa-apa bagimu, tetapi ingatlah Allah sudah memulai pekerjaan pemulihan itu, saudara. Kalau Ia sudah memulai, maka Ia tidak akan pernah berhenti sebelum selesai, saudara. Nah, makanya sikap kita apa? Aku tidak selamanya ada di posisi ini dalam pergumulan ini, karena aku tahu pertama, Allah sudah memulai pekerjaan pemulihan itu dalam hidupku. Sikapku menanggapi permulaan dari pekerjaan Allah itu apa? Makanya aku akan bergerak maju terus. Sekalipun belum ada kelihatan perubahannya, sekalipun belum kelihatan pemulihannya, tetapi aku yakin kalau Allah sudah memulai, maka Ia tidak akan pernah berhenti untuk tetap bergerak maju sampai Ia menyelesaikannya. Kenapakah seringkali kita tidak pernah mendapatkan campur tangan Tuhan untuk memulihkan kita, saudara? Kita berhenti di tengah-tengah Allah masih bekerja. Makanya kita nggak dapat apa-apa, saudara. Kuasanya tetap Allah yang Maha Kuasa. Harapannya tetap ada, tetapi kita tidak mendapatkan. Kenapa? Kita berhenti di saat Allah masih bekerja. Kita berhenti di saat Allah masih melangkah. Ketinggalan, saudara. Ya kan, kalau kita jalan sama orang, jalannya sih susah, berlubang, berbatu, membuat kita mungkin kaki kita lecet dan berdarah. Akhirnya kita berhenti, tapi orang bersama kita tetap jalan. Ketinggalan, saudara. Saudaraku, kalau saudara sedang bergumul hari ini dan tetap masih bergumul, ingatlah Allah masih bekerja berarti dalam hidupmu dan belum selesai. Sejauh Allah masih bekerja, jangan pernah berhenti untuk ikut Dia. Kita nggak tahu endingnya di mana, tapi ingatkan dirimu, Ia sudah memulai. Ia sudah mulai melangkah bersama dengan aku. Nggak mungkin Allah akan tinggalkan, tiba-tiba lenyap, tidak jalan sendiri. Ada kisah, saudara, saya nggak tahu benar apakah atau ini hanya sebuah kisah. Ada seseorang melihat penglihatan, katanya. Dia sedang berjalan di tepi pantai pasir putih. Tiba-tiba ia melihat tapak kaki, saudara. Dua pasang tapak kaki itu. Lalu dia bertanya-tanya, tapak kaki siapa itu? Dalam hatinya ada suara yang berkata begini, itu tapak-tapak kakimu dan tapak-tapak kakiku. Siapa engkau? Aku Yesus. Dia senang, saudara. Berarti aku berjalan bersama-sama dengan Yesus. Senangnya luar biasa. Dia terus melihat penglihatan itu, saudara. Mungkin dalam mimpi kali ini. Masa tanya benar apa enggak? Lihatlah ceritanya, saudara. Dia terus melihat jalan tapak-tapak itu tetap melangkah. Sepasang, saudara. Sama-sama. Di satu titik dia kaget. Tiba-tiba satu pasang hilang. Tapak-tapak kaki itu. Kenapa hilang? Di mana engkau? Katanya. Oh, berarti aku baru tahu ini sekarang. Ini di saat aku dalam pergumulan sangat-sangat besar. Ternyata engkau biarkan aku melangkah sendiri. Katanya dengan suara yang dia dengar itu, saudara. Tapi suara itu menjawab apa? Coba perhatikan. Tapak kaki siapa yang sebenarnya kamu lihat? Iya,
kakiku. Aku baru sadar sekarang. Di tengah-tengah hidupku di ujung tanduk, ternyata Engkau tinggalkan aku. Coba lihat tapak kaki siapa itu. Lalu ketika dilihat, tapak kaki siapa itu Tuhan? Itu tapak kakiku katanya. Loh, aku kemana? Berarti aku udah mati katanya. Aku udah mati ya? Di saat itu aku mati? Enggak, anakku. Di saat engkau sedang ada di ujung tanduk itu, aku gendong engkau. Jadi yang kelihatan cuma tapak kakiku, bukan tapak kakimu. Saudaraku, dari kisah ini kita mau diingatkan, Allah tidak pernah mau tinggalkan kita, sepelik apapun masalah. Justru kitalah yang meninggalkan Tuhan, saudara. Kalau betul itu tapak kakimu saja, ingat, berarti engkau tinggalkan Tuhan. Kalau itu tapak kaki Tuhan, berarti ingatlah, Allah tidak pernah tinggalkan kita. Tanamkan dalam dirimu, ia sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Ia sudah memulai sesuatu yang baik, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang heran, sesuatu yang luar biasa. Dan kalau hari ini aku masih bergumul, berarti ia masih bekerja. Ia masih melakukan sesuatu dalam hidupku. Aku nggak mau ketinggalan. Bapak Ibu, jangan biarkan hancur hidupmu, padahal engkau punya kuasa untuk memulihkannya, saudara. Jangan biarkan batu besar itu hanya tertongkok di belakang pintu pagar rumahmu, karena engkau nggak tahu bahwa di dalamnya ada kuasa yang bisa mengubah hidup kita, saudara. Ingatlah, Allah sudah memulai sesuatu yang baik dalam hidup kita. Siapapun kita, saudara. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, berarti semua orang, nah, cuma kita orang Kristen, saudara. Semua orang, Allah sudah memulai. Makanya dalam kitab Filipi pasal 2 berkata, Allah yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan, coba Filipi pasal 1 ayat 6, pasal 1 ayat 6. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 6. Akan hal ini, coba kita baca sama-sama supaya nggak ngantuk. Saya sengaja teriak-teriak supaya Bapak Ibu nggak ngantuk, saudara. Saya kaget-kaget gitu ya. Kaget-kaget. Ayat 6. 1, 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhir, pada hari Kristus Yesus. Ia yang memulai tidak akan pernah berhenti, kecuali kita yang berhenti. Saudaraku, kalau engkau tidak punya pertolongan, karena engkau berhenti. Kalau engkau tidak punya jawaban, karena engkau berhenti. Kalau engkau tidak punya jalan keluar, karena engkau berhenti, saudara. Kalau engkau jalan terus sekalipun engkau belum menemukan jawabannya, engkau jalan terus sekalipun belum menemukan jalannya, suatu saat, saudara, jawaban dan jalan keluar itu akan datang pada waktunya. Karena Allah akan menyelesaikan pekerjaannya, saudara. Allah tidak hanya memulai lalu tinggalkan pekerjaannya. Ketika Allah mulai, Dia akan terus bekerja sampai selesai. Jadi kalau belum Anda keluar dari pergumulan, katakan dari dirimu, Allah masih bekerja, jangan ganggu Dia. Jangan ganggu Dia karena ketidakyakinanmu, jangan ganggu Dia karena keraguanmu, jangan ganggu Dia karena kekhawatiran dan ketakutanmu. Jalanlah terus dengan keyakinan, Dia bersama dengan aku dan sedang bekerja dalam hidupku, walaupun tidak kelihatan, saudara. Itulah harapan bagi orang percaya. Masih ada harapan, saudara. Sepelik apapun hidupmu hari ini,
Ya, saya tidak tahu apa yang sedang saudara pergumulkan hari ini. Apapun itu saudara, Allah masih bekerja. Amin. Allah belum selesai. Kalau udah selesai, buktinya selesai apa saudara? Apa sih buktinya Allah selesai bekerja dalam hidup kita? Hah? Apa Pak Michael? Yang pertama, yang sebelum itu, yang kedua itu Pak. Nah itu dia mati saudara. Jadi kalau engkau pagi-pagi seperti Sondang tadi menghirup udara, oh terima kasih Tuhan, engkau masih bekerja. Engkau masih bekerja. Walaupun gimana mau makan hari ini, engkau masih bekerja. Gimana aku diancam PHK, engkau masih bekerja. Aku udah diputus pacar, engkau masih bekerja. Ketika engkau buka mata pagi-pagi saudara, yang bilang langit runtuh, padahal masih kokoh di atas saudara. Amin. Imani Allah masih bekerja. Dan dia bekerja udah 2000 tahun yang lalu loh saudara. Yang kedua saudara, yang kedua, mari perhatikan apa yang dikatakan oleh ayat ini. Yang kedua, ayat yang ketiga, ayat 3 saudara, ayat yang kedua berarti di ayat 2, di saya ayat 3, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Saudaraku, sekalipun bangsa itu masih dijajah, sekalipun bangsa itu masih terpuruk oleh karena dosa dan pelanggaran mereka, sehingga mereka terbuang jauh dari negerinya, firman Tuhan berkata, telah mematahkan itu penindas, mematahkan itu si penjajah. Artinya apa saudara? Apa yang mereka takutkan itu ada di bawah otoritas Tuhan, ada di bawah kendali Tuhan. Si penindas itu, hai Israel, ada di bawah telapak kakiku. Itu harapan yang kedua saudara. Apapun pergumulanmu hari ini, ingat, itu ada di kendali Tuhan, di bawah otoritas Tuhan. Makanya tidak ada kamus untuk berhenti saudara. Yang ditakutkan bangsa Israel itu yaitu Asyur, ada di bawah otoritas Tuhan. Nah memang itu tadi yang saya, kalau mau gali mutiara yang ada di bongkahan batu itu, alatnya adalah iman. Engkau keluarkan kotori apa kuasa itu dengan iman. Yakini Tuhanku punya otoritas, Tuhanku punya kuasa atas apa yang saya takutkan, atas apa yang saya pergumulkan. Makanya nggak perlu tertati-tati saudara. Sebab kuk yang menekannya. Menekan siapa? Orang Israel itu. Dan gandar yang ada di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan. Tuhan patahkan. Berarti ada dalam kuasa Tuhan. Barangkali saudara, keyakinan iman itu bukan lalu kita nyanyi-nyanyi. Mungkin mereka masih dijajah saudara, tapi telah. Ingat Israel, Asyur itu ada dalam kendali Tuhan. Asyur itu ada dalam otoritas Allah. Seburuk-buruk apapun keadaan kita hari ini saudara, Allah masih punya otoritas. Sesulit-sulitnya keadaan, Allah masih pegang kendali saudara. Nah di mana buktinya lah pegang kendali saudara? Apa coba? Ketika engkau bergumul, engkau mengalami masalah, pergumulannya tetap sama, mungkin semakin sulit saudara. Dari mana kita tahu bahwa Allah punya otoritas? Ayo Bapak Ibu, apa buktinya Allah masih punya otoritas? Di mana buktinya Bapak Ibu? Ayo. Ini kita belum Natal kita, jangan sunyi senyap malam kudus.
masih jauh Natal. Walaupun itu sudah mau, ini kan nyinggung-nyinggung Natal ini saudara. Apa buktinya bahwa Allah masih punya otoritas? Engkau bergumul, engkau punya masalah, engkau sakit, engkau tertekan ada di ujung tanduk. Allah masih punya otoritas. Buktinya apa? Apa Bapak Ibu? Saya udah kasih tahu tadi, malam kudus masih lama. Belum mati kan? Masih bernafas kan? Masih bisa ke gereja ini kan? Masih bisa kerja kan? Masih ada nggak sekarang itu ya? Malam mingguan kan? Masih Pak Eli? Masih. Itu buktinya Allah masih punya otoritas. Aku masih bisa berdiri di sini. Aku masih membuka mata. Kalau enggak, habis kita saudara. Kalau Tuhan tidak punya otoritas, pergumulan akan menghancurkan kita. Jadi ketika tadi kan buka mata, Allah belum selesai kerja. Itu yang pertama. Dia sudah mulai pekerjaan yang baik dalam hidup kita. Dan yang kedua, ketika buka mata, membuktikan apa? Allah masih punya otoritas. Kalau nggak buka mata lagi kita saudara. Tuhan Yesus, aku mau tidur, berkati supaya besok buka mata dengan kekuatan baru. Tapi nggak buka mata lagi saudara. Ada dua kemungkinan, neraka atau surga saudara. Itu saja kan? Doa saya surga sih, buka mata surga. Kan gitu. Tapi ketika kita masih buka mata, lihat plafon kita, oh puji Tuhan, Allah masih punya otoritas. Itulah alat untuk menarik mutiara dari bongkahan batu besar itu saudara. Aku tahu walaupun aku masih bergumul, tetapi aku ada di hari ini menunjukkan Allah masih punya otoritas. Amin saudara. Jadi jangan tertati-tati, aduh gimana ini, aduh kenapa saya masih bangun ya, kan gitu kan saudara. Karena pergumulan semakin banyak. Enggak saudara, itu paradoks negatif. Engkau punya Allah yang punya otoritas, tetapi engkau berkata, ampun kok masih buka mata gitu kan. Paradoks juga itu. Punya harta tak ternilai tapi miskin secara fisik saudara. Saudaraku, apapun pergumulan hari ini, kalau engkau masih bisa bernafas, ingatlah Allah masih punya otoritas. Yang ketiga saudara, ini yang sebut tadi paradoks hidup, ayat 4, berarti ayat 3. Ayat 4, tolong Yosi. Ya, sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Saudara, ini kan paradoks sih. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Jadi senjata, saudara. Yang menakutkan itu justru menjadi senjata bagi saya, kan gitu kan? Itulah paradoks hidup di dalam Tuhan. Seperti Mazmur pasal 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Wah, aneh ya. Itu peperangan, ada pesta gitu kan? Ya, aku lemah, tapi aku kuat, kan gitu. Engkau meninggikan diri, engkau akan direndahkan. Tetapi engkau merendahkan diri, engkau akan ditinggikan. Engkau coba menyalakan nyawamu, akan kehilangan nyawamu. Tetapi bagi siapa menyalakan nyawanya, akan menemukannya. Itulah paradoks hidup di dalam Tuhan, saudara. Jadi kalau engkau sakit hari ini, jangan imani mati, saudara. Imani sembuh. Kalau engkau sedang di bawah, imani engkau akan diangkat di atas, saudara. Itulah harapan di dalam Tuhan. Sebab di dalam Tuhan ada paradoks hidup. Ini udah di bawah. Mati aja deh Tuhan. Ya mati, saudara. Harapkan
Jangan naik, saudara. Mungkin kau sedang terpuruk hari ini. Jangan biarkan kau selamanya ada di situ. Harapkan untuk diangkat, saudara. Separah-parahnya sakitmu, imani untuk sembuh, karena ada harapan. Paradoks hidup engkau akan alami. Saking sakitnya orang lebih berpikir mati, saudara. Saudara tahu betapa sedih dan parahnya hidupnya Paulus ketika melayani Tuhan, saudara. Kalau sudah perhatikan di 2 Korintus, dia rinci secara detail betapa menderitanya dia oleh karena pemberitaan Injil. Sampai-sampai kami kehilangan harapan untuk hidup, katanya. Tapi coba pikirkan, apa yang dipikirkan oleh Paulus di tengah-tengah kesulitan itu? Aku diperhadapkan kepada 2 pilihan, katanya. Aku mau pergi, itu lebih baik. Tapi tinggal demi kamu. Taulah aku, katanya. Aku harus tinggal dengan kamu. Berarti hidup. Yang dipilih Paulus adalah hidup, saudara. Walaupun sangat-sangat menyedihkan hidupnya. Itulah paradoks hidup. Kami setelah kehilangan harapan untuk hidup, tetapi taulah kami harus tinggal bersama-sama dengan kamu. Itu buktinya kita punya iman untuk menarik mutiara dari bongkahan batu itu, saudara. Paradoks positif, saudara. Mungkin engkau gak punya apa-apa hari ini. Jangan bilang mati, saudara. Imani ada sesuatu pemulihan dari Tuhan. Imani ada sesuatu perubahan dari Tuhan. Jangan imani engkau selamanya akan ada di situ. Ada seorang anak ditanya, apa cita-citamu? Maju jadi tukang becak, katanya. Duh, tukang becak? Kenapa engkau cita-cita tukang becak? Ya bapakku tukang becak. Bapaknya bapakku tukang becak. Bapaknya bapak-bapakku tukang becak. Ya gak mungkin lah aku menjadi direktur, Pak. Kadang-kadang kita berpikir seperti anak itu, saudara. Apa salah tukang becak berangan-angan jadi wakil presiden? Nggak ada salahnya, saudara. Jangan hanya anaknya Jokowi yang bercita-cita jadi wakil presiden. Tukang becak pun bisa. Kadang-kadang ketika kita bergumul, kita mapan di situ, kita enak di situ, ya udah di situ aja sampai mati, saudara. Tetapi kalau engkau berkata, aku memang sedang terpuruk, tapi aku tahu akan ada sebuah kehidupan yang Tuhan akan pulihkan bagiku. Akan ada suatu keadaan yang lebih baik dari sekarang. Bukan karena aku, tapi Tuhan berkata, sebab setiap sepatu dan sepatu tentara yang memang hendak menghancurkan hidupmu justru menjadi umpan api bagimu. Dibalikkan oleh Tuhan, saudara. Allah berkuasa membalikkan keadaan, makanya harapkanlah sebaliknya. Jangan harapkan yang justru semakin membuat kita terpuruk, saudara. Di tengah-tengah pergumulan kita hari ini, bukan berarti tidak ada harapan. Ada, saudara. Kita akan mengalami kelegaan di tengah-tengah kesesakan. Itu kan paradoks hidup. Aku lemah, tapi aku kuat. Aku sesak, tapi lega. Jadi kalau karena pergumulan kita hancur, saudara, berarti kita mengimani untuk hancur. Sepelik apapun masalah kita hari ini, imanilah sebaliknya, saudara. Amin. Imani sebaliknya. Kalau engkau sedang masalah dengan orang, jangan pikir, wah nggak mungkin selesai. Imanilah selesai. Mintalah, maka kamu akan dapat. Carilah. Terus ini, saudara. Carilah. Apa padanan dari cari? Ketemu. Ketok pintu. Buka. Kan gitu, saudara. Tapi kan itu hanya Alkitab, saudara. Kan gitu. Buktinya aku udah 3 tahun berdoa, apa nggak dibuka-buka? Ya ketuk lagi. Belum dibuka, Pak.
lagi. Aku udah cari nggak ketemu, Pak. Cari lagi. Udah cari lagi, Pak. Cari lagi. Ketika engkau berhenti, engkau selamanya tidak akan dapatkan. Tetapi ketika engkau cari terus, firman Tuhan berkata, engkau akan menemukan. Misal ini saudara, mudah-mudahan bukan Anda ini yang cari jodoh misalkan. Pak udah cari, kemana-mana sudah cari Pak. Carilah terus, bosan Pak, ya udah nggak ketemu. Nggak akan ketemu kalau engkau bosan. Kalau engkau bosan berdoa, bosan berharap, bosan mengimani Tuhan yang punya otoritas dan punya kuasa untuk membalikkan keadaan, engkau selamanya tidak akan menemukannya. Tapi firman Tuhan berkata, mintalah, engkau akan menerima. Carilah, maka engkau menemukan. Ketoklah pintu, maka pintu dibukakan bagimu. Kapan itu Tuhan? Gak tahu saya. Tapi yang saya tahu, engkau akan menerima, engkau akan menemukan, engkau akan dibukakan pintu. Soal kapan? Jangan tanya saya. Oleh karena itu saudara, imani Tuhan yang punya kemampuan untuk membalikkan keadaan. Jangan imani keadaanmu yang sedang terpuruk sekarang tidak ada harapan. Masih ada harapan. 10 kali engkau diputus, 10 kalilah minta terus. Saya tidak tahu apa sedang Anda minta kepada Tuhan hari ini. Pak, apa kurangnya saya sudah berdoa Pak? Masih kurang berarti kalau Tuhan belum jawab. Itu aja sebenarnya. Udah 10 tahun Pak, berarti pengen ke 11 tahun. Udah 11 tahun Pak, maka Tuhan mau 12 tahun saudara. Sampai engkau menemukan, sampai engkau menerima, sampai pintu itu dibukakan. Kenapa sih kita ketok pintu sih? Pernah ketok pintu? Pernah ya? Kenapa Anda ketok pintu? Kenapa Bapak Ibu? Hah? Ya memang mau masuk. Kenapa? Diketok, karena saya mau masuk, saya ketok. Ya, betul memang karena ditutup, makanya saya ketok. Tapi kenapa saya ketok pintu yang ditutup itu? Ya betul, makanya saya ketok, karena ada pintu. Kenapa saya ketok pintu yang ada itu? Hah? Dia minta dibuka, tetapi kenapa coba? Kenapa coba? Ketemu siapa kalau nggak ada orangnya? Saudara, ini ya, perhatikan ini. Ketika saya ketok pintu, karena saya tahu ada orang yang mau buka pintu untuk saya. Kalau rumah kosong, nggak mungkin Anda ketok. Kalau tahu, makanya kenapa diketok? Kenapa diketok? Walaupun nggak ada orang. Enggak, ini pintu rumah itu nggak ada orang, tapi saya ketok. Kenapa? Karena saya tahu di belakang pintu ini ada orang. Coba kalau saya tahu nggak ada orang sama sekali, saya nggak akan ketok. Sekalipun bisa, suatu saat Anda akan bertamu ke teman misalkan. Pada, kenapa bilang sepada? Halo, kenapa bilang halo? Karena kita tahu ada orang di rumah itu. Masih halo nggak kalau kita tahu nggak ada orang? Nggak akan halo. Coba Gary datang ke rumah saya, tapi saya sudah bilang sama Gary, lagi pergi ke Hong Kong ini. Misal Ger, iya, bisa. Berani nggak Gary? Pak Mauli nggak bakal potong kuping saya. Ada harga ya. Kami sekeluarga Pak. Tapi tiba-tiba, tok 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 tok, Pak Mauli. Nggak ada berita apa-apa tentang saya pergi ke Hong Kong. Diketok nggak tetap? Diketok, pasti Gary ketok. Walaupun saya ke Hong Kong, Gary, karena Gary tahu ada di rumah, padahal nggak ada di rumah. Ketok.
Kunci gua kasih. Soalnya bukan soal masuk rumah, ketemu saya Pak Michael. Film-film sering film. Jadi Bapak Ibu, ketoklah. Sebab di belakang pintu itu ada Tuhan, saudara. Ketoklah. Sebab engkau punya kuasa untuk membalikkan keadaan. Jadi jangan berhenti mengetok pintu. Ada Tuhan. Jangan lelah ngetok pintu. Jangan lelah mencari. Jangan lelah meminta. Jangan bilang begini, udah 10 tahun Pak, berarti mintalah terus. Sudah 11 tahun Pak carilah terus. Udah semalaman Pak ketok pintu, ketoklah terus. Karena di belakang pintu itu ada Tuhan. Oleh karena itu saudara, Allah sudah memulai yang baik. Dia tidak akan berhenti sebelum selesai. Dia punya otoritas atas pergumulanmu. Jangan berhenti sebelum engkau menerimanya. Dan ingatlah saudara, dalam Tuhan ada paradoks hidup. Bisa membalikkan keadaan. Dari yang sesak menjadi lega, yang terpuruk bisa diangkat. Saudara mau mengalaminya, amin? Mari kita berdoa.